Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salaman ta'azim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syedi Syekh Haji Amir Damsar Sarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Ada sebuah pengalaman, saya berjumpa dengan seseorang non-muslim. Lalu dia bertanya kepada saya, "Pak, benarkah syarat menjadi seorang muslim itu harus membacakan 2 kalimat syahadat?" "Betul," kata saya. Lalu dia pun membacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan fasihnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia pun terjemahkan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu orang ini bertanya lagi, apakah sekarang saya sudah Islam? Apa belum, Pak? Saya tersenyum saja. Nah, saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Di dalam Islam, ada 2 hal yang mesti kita pelajari. Pertama, ada ilmu yang bersifat lahir. Yang kedua, ada ilmu yang bersifat batin. Untuk meluruskan ibadah yang bersifat lahiriah, itu diatur dengan fikih atau ilmu fikih. Namun untuk meluruskan ibadah secara batiniah diaturlah dalam ilmu tasawuf melalui pintu thariqahnya. Mau tidak mau, lahir dan batin harus sempurna. Tidak bisa kita berislam dengan lahiriah saja ataupun dengan batiniah saja. Tapi harus sempurna kedua-duanya. Sehingga Imam Malik di dalam dakwahnya mengatakan bahwa man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassaqo. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa. Siapa orang yang berislam coba berfikih saja tanpa dia bertasawuf, maka fasiklah dia. Siapa orang yang berislam dengan tasawuf saja tanpa berfikih, maka zindiklah dia. Wa man tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Tapi yang menyatukan antara fikih dan tasawuf, itulah yang sebenar-benarnya. Ilmu fikih diberikan kepada kita dari mulai kita kecil, semenjak anak-anak. Utlubul ilma minal mahdi. Dari mulai kecil, berikan dia tuntunan ibadah yang baik secara lahiriah itu untuk mencapai ibadah yang sah. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengintip kepada hati kita. Allah tidak melihat kepada rupa dan bentuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengintip kepada hati kita. Di dalam Islam ada batasan. Selama ini anak belum mencapai kepada usia baligh, belum tertaklif dengan hukum, maka dia terbebas daripada hukum. Anak kecil belum mau sholat, tidak jadi masalah. Namun pelajaran sholat sudah harus diberikan. Umur 7 tahun, ajarkan dia. Perintahkan dia untuk sholat. 10 tahun, belum juga mau sholat, pukul dia, kata Nabi. Pelajaran ibadah syariat, berikan kepada anak-anak. Tetapi tetap dia belum tertaklif dengan hukum. Dia berbuat baik belum dicatat sebagai amal soleh. Dia pun berbuat jahat belum juga dicatat sebagai kesalahan. Kalaupun ini anak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atas bimbingan tuntunan daripada kedua orang tuanya, maka kebaikan si anak ini untuk orang tuanya. Namun ketika seseorang sudah mencapai usia baligh 15 tahun pada umumnya, mau tidak mau, baik dan buruk sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda guru pernah mengingatkan kepada kami, ketika si anak mencapai usia baligh, maka terlepaslah daripada tanggung jawab kedua ibu bapaknya. Dalam artian, baik dia dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal soleh, buruk dia harus sudah dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya,
membenahi diri, berislam dengan sempurna secara lahir dan batin, itu harus kita mulai semenjak kita memasuki usia baligh. Latih diri supaya dia gemar melakukan amal soleh, tapi luruskan hatinya supaya dia melakukan amal solehnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituju. Sahkan ibadah secara lahirnya, tuntun dengan ilmu fikihnya. Luruskan hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituju dengan ilmu tasawufnya melalui pintu ilmu tarikatnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan masuk dalam tarikat ini nanti kalau sudah usia 40 tahun, ketuaan. Nanti kalau sudah sempurna fikihnya, kapan kita sempurna dengan fikihnya? Namun kewajiban sebagai seorang ulama warasatul anbiya, seorang ulama ahli tasawuf, ketika ada seseorang mempelajari dalam ilmu tasawuf ini, atau dalam sebuah tarekat ini, ketika dia menginjak usia baligh, maka dia harus tetap diawasi, dikontrol, dibimbing, dituntun, dan diarahkan. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Jadi begitu seseorang menginjak usia baligh, maka sudah berkewajiban bagi dia untuk memasuki dalam ilmu tarekat ini. Supaya apa? Supaya lurus hatinya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengintip ke dalam hatinya. Tetap dalam bimbingan tuntunan seorang ulama warasatul anbiya, seorang guru mursyidnya. Dan itu tidak akan pernah dilepaskan lagi. Tetap dituntun, diarahkan, dibina, dibimbingnya. Sampai kepada tujuan yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia menjadi seorang muslim yang kafah dalam berislam. Sempurna lahirnya, sempurna batinnya. Itulah tujuan yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.